sesuai dengan kesepakatan kita kemarin, maka saya pada hari ini menjadi observer Ibu ketika melakukan praktek coaching. Apakah kira-kira Ibu siap? Baik, siap Bu. Nanti saya akan mengobservasi Ibu sesuai dengan alur tirta yang sudah kita pelajari. Nah, baiklah Bu, sebelum kita memulai coaching hari ini, terlebih dahulu saya ingin mendiskusikan dengan Ibu tentang rubrik penilaian pada saat nanti Ibu melakukan coaching. Jadi nanti Bu, di saat Ibu melaksanakan coaching, saya sebagai observer akan mengamati Ibu. Jadi nanti ada kriteria yang akan saya berikan, yaitu sangat baik, cukup, dan kurang. Oh ya, lalu kira-kira nih Bu, kompetensi apa nanti yang akan Ibu kembangkan di dalam Ibu mengcoaching Ibu? Kompetensi yang akan saya terapkan di sini adalah kehadiran penuh, kemudian membuat pertanyaan yang berbobot, dan mendengarkan secara aktif. Oke, dari ketiga ini tadi ya Bu ya, kompetensi yang akan Ibu kembangkan. Kalau boleh saya tahu lagi nih Bu, kira-kira dari tiga ini yang mana yang lebih spesifik yang akan Ibu lebih tonjolkan ketika Ibu melaksanakan coaching? Yang mungkin ingin lebih saya tonjolkan di sini adalah membuat pertanyaan yang berbobot untuk coaching. Oh iya, mengajukan pertanyaan yang berbobot ya Bu. Kira-kira teknik atau rencananya kira-kira bagaimana nanti Bu? Jadi di sini teknik saya, di mana saya akan fokus kepada coach saya dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh coach, sehingga saya mampu memberikan pertanyaan atau umpan balik yang berbobot dan konstruktif, yang tentunya nanti di akhir percakapan ini kami berdua di sini nanti mendapatkan solusi atas apa yang menjadi topik masalahnya nanti. Oke, baik Bu, saya sudah mencatat apa yang menjadi indikator nanti yang akan Ibu laksanakan ketika Ibu melakukan coaching ya Bu. Nah, kira-kira juga nih kapan Ibu mulai melakukan coaching? Kayaknya kita mau melaksanakan coaching pada saat sekarang ini dengan Pak Asari. Oke Bu. Baiklah, kalau begitu silahkan Ibu melakukan teknik coaching yang sudah Ibu kuasai dengan coach Ibu. Saya akan mengamati Ibu selama Ibu coaching. Terima kasih Bu ya atas waktunya. Terima kasih. Selamat pagi Bu Hendri. Selamat pagi Pak Asari, apa kabar? Baik Bu, syukurlah hari ini saya baik Bu. Baik. Gimana hari ini, apa topik pembicaraan kita Pak? Begini Bu, terima kasih Ibu telah ada waktu untuk saya. Ada yang saya ingin bicarakan Bu tentang Ibu, tentang murid saya. Apakah Ibu bersedia Bu kalau memberikan waktu? Baik, pasti bersedia Pak. Silakan Pak. Begini Bu, kan saya sebagai guru mata pelajaran IPS di sekolah saya, kan murid saya kan ada salah satu orang, hari ini kan hari Selasa. Setiap saya masuk pada hari Selasa atau hari-hari tempat saya mengajar, itu dia itu tidak masuk. Nah, untuk ini saya memberitahukan Ibu, mungkin Ibu ada solusi atau langkah-langkah atau trik bagaimana saya bisa menunjukkan murid saya itu supaya aktif belajar lagi. Oke. Sebelum saya melanjutkan memberikan pertanyaan Bapak, dari percakapan ini nanti apa kira-kira yang ingin Bapak dapatkan di akhir pembicaraan? Saya berharap dari pertemuan kita ini Ibu mungkin bisa memberikan trik atau langkah-langkah yang
harus saya lakukan Bu, supaya nanti murid saya yang namanya Julaiha itu Bu namanya itu bisa aktif lagi Bu, belajar lagi, dan saya bisa senang lah kalau dia ikut juga belajar sama teman-temannya. Oke, Pak. Berarti di sini ada salah seorang murid Bapak yang bernama Julaiha itu sering tidak masuk sekolah, dan masuknya itu hanya pada hari-hari tertentu ya Pak ya. Iya, benar. Dan di sini pada hari Senin, hanya pada hari Senin dia tidak masuk. Iya, benar. Oke. Nah, sekarang saya ingin bertanya Pak. Selama ini pernahkah sudah mungkin Bapak ataukah itu wali kelas atau pihak sekolah ya yang lainnya mungkin pernah bertanya ke anak ini atau mungkin ke teman-teman anak ini atau mungkin menghubungi orang tuanya? Pernah? Iya, pernah saya bicarakan sama wali kelas. Kata ibu wali kelas itu nanti akan dipanggil orang tuanya, bahkan siswanya sendiri akan kita panggil, bilang begitu. Nah, dan juga kemarin juga kita tanya kepada teman-temannya kenapa anak ini kok nggak masuk pada jam pelajaran Bapak dengan mata pelajaran IPS ini. Nah itu Bu, pernah itu kita tanyakan. Oke, jadi sudah pernah ditanyakan kepada wali kelasnya ya Pak ya? Iya. Dan wali kelasnya pun mungkin pernah memanggil anak tersebut untuk mungkin dilakukan pendekatan secara restitusi pernah tidak sama wali kelasnya mungkin? Iya Bu, kemarin itu pernah dipanggil juga. Nah nanti kedepannya katanya mau dipanggil lagi setelah ada laporan dari kita, katanya mau dipanggil lagi. Dan saya berharap juga saya bisa ikut Bu nanti untuk merestitusi anak ini Bu nanti. Baik, berarti anak ini hanya tidak masuknya pada saat hari Senin. Iya Bu. Ya. Pada saat jam pelajaran saya Bu. Nah, Pada itu yang setelah pelajaran Oke. Bapak kan kita di satu hari Senin itu ada beberapa mata pelajaran. Nah, ini apakah hanya di mata pelajaran Bapak setelah itu dia masuk atau semua mata pelajaran di hari Senin itu yang dia tidak masuk? Dia nggak masuk pada hari Senin, jadi otomatis dia tidak mengikuti mata pelajaran pada hari Senin itu. Semua mata pelajaran yang ada di hari Senin Iya. ya. Oke, berarti di sini mungkin pernah tidak sebelumnya dilakukan pendekatan ke anak ini? Ini sudah berapa lama Pak anaknya tidak turun? Kurang lebih 1 atau 2 bulan ini Bu. 1 sampai 2 bulan sudah Iya. tidak turun. Pernah tidak dilakukan misalnya ada mungkin temannya mungkin bertanya ada masalah apa, mungkin apakah di mata pelajaran Bapak atau mata pelajaran yang lainnya di hari Senin itu yang dia tidak berani atau apa, atau ada mungkin tugas rumah atau PR yang dia tidak selesaikan sehingga membuat anak ini tidak berani untuk masuk ke pelajaran di hari Senin itu? Pernah? Kemarin saya tanya Bu kepada teman-temannya atau tetangganya, katanya Bu itu membantu orang tuanya. Nah jadi orang tuanya menyuruh anak kita tadi untuk membantunya sehingga dia tidak bisa masuk sekolah Bu pada hari Senin. Oke, berarti di sini alasannya adalah karena membantu orang tua Iya. sebenarnya ya Pak ya. Oke, nah dari sini mungkin setelah kita tahu alasan si anak tidak turun di hari Senin itu, berarti kita apa kedepannya yang mungkin bisa dilakukan pihak sekolah, mungkin dari Bapak sendiri atau pihak lain di sekolahnya, wali kelas mungkin? Saya mungkin ada usulan atau ide itu untuk memanggil orang tuanya dan siswanya, bahkan kita juga sama kemarin konsultasi atau berembuk dengan wali kelasnya dan memberitahu juga kepala sekolah Bu, agar kita bisa merundingkan, mencarikan solusi atau mencarikan solusi masalah yang bisa anak ini atau Julaiha ini bisa masuk kembali Bu secara aktif di mata pelajaran yang saya akui. Oke, berarti di sini nanti kedepannya akan ada pemanggilan orang tua dan siswa tersebut ya Pak? Iya ya? Bu.
kita usahakan. Oke, berarti di sini Pak, kita bisa ambil ya bahwa untuk pemecahan masalah Bapak ini terhadap siswa yang bernama Juleha ini berarti akan ada pertemuan antara orang tua dan pihak sekolah. Dan di sini nanti akan direncanakan sehingga nanti pada pertemuan ini apa yang akan dilakukan dari pihak sekolah itu nanti, sehingga supaya kan karena dia diminta untuk membantu orang tua. Nah, bagaimana nanti pihak sekolah melakukan apa namanya, memberikan suatu pencerahan, mungkin solusi atas masalah si anak ini, karena kan dia di sini kasusnya adalah membantu orang tuanya pada hari Senin itu. Apa kira-kira yang bisa dilakukan pihak sekolah? Pihak sekolah mungkin nanti akan menjelaskan betapa pentingnya pendidikan untuk anak kita, dan juga akan menyampaikan nanti keperluan misalnya di rumah. Ya, kita akan mementingkan nanti pendidikan untuk anak kita. Jadi kita akan menjelaskan kepada orang tuanya apa pentingnya pendidikan ini. Nah, sehingga nanti anak itu diberikan leluasa untuk masuk ke sekolah setiap hari dan aktif lagi untuk belajar. Jadi ini sampai sejauh ini pembicaraan kita ya Pak ya, saya sudah bisa tangkap bahwa nanti ke depan Bapak bersama dengan wali kelas dan kepala sekolah akan bertemu dengan orang tua, dan di sini nanti akan ada apa namanya, pemberian seperti pencerahan kepada orang tuanya ya, bahwa pendidikan itu lebih penting ya. Jadi supaya si anak ini nanti mengutamakan pendidikannya dulu. Baik Pak. Kalau seperti ini di akhir pembicaraan kita mungkin Pak ya, karena kita sudah bisa menyimpulkan nanti untuk permasalahan ini, berarti yang pertama pihak sekolah akan memanggil orang tua dan juga murid tadi, kemudian akan diberikan pencerahan kepada orang tua mengenai pendidikan yang lebih penting tadi. Nah, di sini saya ingin bertanya, kapan kira-kira akan dilaksanakan ini tadi? Besok Bu, nanti kami akan coba langsung panggil orang tuanya. Berarti besok pihak sekolah akan bagaimana sistemnya? Apakah ini disurati atau langsung dihubungi? Disurati langsung dihubungi orang tuanya langsung. Baik, berarti langsung dihubungi pada orang tuanya langsung. Oke, berarti di sini nanti kita sudah dapat simpulkan ya Pak ya. Berarti permasalahannya nanti bisa diselesaikan dengan pertemuan dengan orang tua dan siswanya. Dan tentunya karena besok ya, berarti saya harapkan dengan pertemuan ini nanti kita harapkan ya Pak ya, bahwa murid ini nanti bisa kembali aktif sekolah pada hari Seninnya. Oke. Jadi di akhir pembicaraan kita ini bagaimana Bapak atau perasaan Bapak? Saya sangat senang Bu. Terima kasih Bu atas waktunya yang diberikan, solusinya yang diberikan. Terima kasih. Itu mudah-mudahan nanti siswa saya ini bisa masuk lagi kembali belajar. Oke, terima kasih Bapak juga sudah berkenan untuk bercerita kepada saya. Selamat pagi Pak. Pagi. Oke, selamat pagi Ibu Hendri. Tadi saya sudah mengikuti Ibu sedang meng-coaching Pak Asari selaku coaching. Bagaimana perasaan Ibu setelah Ibu melaksanakan coaching? Perasaan saya setelah melaksanakan coaching ini, saya rasanya juga lega, karena di akhir pembicaraan saya dengan Pak Asari kita dapat menyimpulkan atas topik permasalahannya tadi, kita mendapatkan solusi tadi. Ya Bu, berarti berjalan dengan lancar Bu ya selama proses coaching tadi. Pak Asari juga menemukan solusi atas masalahnya, dan Ibu juga membantu Pak Asari dalam menemukan solusinya. Baiklah Bu, langsung saja nih Bu, kita akan membahas tentang hasil analisis percakapan Ibu selama coaching tadi, ya Bu. Oke. Tapi sebelum itu saya menanyakan dulu nih Bu,
kira-kira apa saja yang telah Ibu lakukan tadi untuk mencapai ketercapaian kompetensi yang ingin Ibu kembangkan? Iya. Karena di awal kan saya tadi menyatakan bahwa yang ingin saya capai adalah di mana saya bisa membuat pertanyaan yang berbobot ya. Nah, dalam hal ini tentunya saya harus fokus tadi. Saya harus fokus mendengarkan coach saya dalam hal menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya, sehingga begitu coach selesai menyampaikan apa yang menjadi permasalahannya, saya bisa memberikan umpan balik berupa pertanyaan. Oke, saya juga tadi mendengar ya Bu, selama Ibu melakukan coaching, baiklah secara keseluruhan saya sudah mencatat semua apa yang Ibu lakukan sesuai dengan kompetensi yang Ibu kembangkan. Kalau dari penilaian saya nih Bu, dari hasil observasi ini Ibu sudah sangat baik dalam meng-coaching Pak Asari. Jadi dari kegiatan coaching ini sangat baik Bu ya. Nah, sekarang dari ketiga kompetensi teknik coaching, yang pertama kita kehadiran penuh. Tadi Ibu juga sudah menyebutkan, kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan. Selama Ibu coaching, Ibu tadi mengembangkan pertanyaan berbobot. Nah, sekarang kira-kira dari hasil coaching hari ini sejauh mana sudah Ibu mencapai kompetensi yang Ibu ingin kembangkan tadi, yaitu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Ini pakai tentang boleh sebagaimana Ibu nyaman aja. Kira-kira gimana Bu ketercapaian Ibu tadi ketika meng-coaching Bapak Asari? Kalau melihat dari hasil akhirnya Bu, dalam hal coaching tadi prosesnya saya rasa ya saya bisa mencapai agak, kalau bisa saya katakan ya maksimal lah sudah, karena saya kan di akhir bisa mencapai akhirnya Pak Asari bisa menentukan cara di mana dia bisa nantinya menyelesaikan masalah siswanya ini tadi. Oh iya benar Bu ya. Nah, kira-kira nih Bu, kalau Ibu ingin melakukan coaching kembali, kira-kira kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan lagi selain dari mengajukan pertanyaan berbobot? Tentunya saya harus kehadiran penuh ya, dan juga mendengarkan secara aktif tadi, supaya dimana ketika saya bisa betul-betul menghadirkan diri saya di situ untuk coaching, tentunya saya mendapatkan pertanyaan yang lebih bisa menggali potensi diri si coaching tadi. Saya rasa seperti itu. Wah, bagus sekali Bu ya. Saya sependapat juga dengan Ibu. Oke, baiklah. Kira-kira kapan Ibu akan melakukan coaching kembali? Ya mungkin dalam minggu depan, karena minggu depan kita sudah mulai aktif sekolah lagi. Oke, kalau begitu nanti kita akan ketemu kembali Bu ya. Setelah Ibu melakukan coaching kembali, apa dengan orang yang berbeda, apa dengan Pak Asari kembali Bu? Mungkin dengan teman sejawat di sekolah. Oke, berarti sampai ketemu nanti Bu ya di minggu depan. Baik. Selamat pagi.